20 April 1984, yang mana beliau ini juga pernah berorganisasi. Satu sebagai Menteri Advokasi Mahasiswa BEM Fakultas Syariah tahun 2005 sampai dengan 2006. Kemudian menjadi Wakil Presiden BEM Fakultas Syariah tahun 2006 sampai dengan 2007. Kemudian menjadi Ketua Divisi Pengembangan Intelektual PMI Syariah Cabang Surabaya. Dan juga Ketua Organisasi Santri Pesantren Mahasiswa Anur Surabaya. Beliau adalah Bapak Rizal Mumazik. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Moderator. Tentunya Bapak Rizal Mumazik ini tidak sendirian dong, dan ditemani juga oleh Ibu Usfiatul Marfu'ah. Beliau adalah dosen UIN Wali Songo, kandidat doktor kajian filantropi Islam, pengurus wilayah Fatayat NU Jawa Tengah, dan juga aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Baik, karena kita sudah mengenal kedua narasumber kita nih, kita langsung saja ke pemaparan. Kita akan mendengarkan materi dari Bapak Rizal Mumazik terlebih dahulu. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Mbak siapa kasih namanya saya lupa. Novika Isyana, Pak. Novika Isyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan kita muliakan para senior, khususnya para anggota dan pengurus Asosiasi Dosen Pergerakan. Tidak lupa juga kepada para peserta yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Dan tentu saja yang istimewa, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Orwella yang saat ini ada di Australia, yang sudah memberikan waktu secara khusus bagi kami, khususnya bagi saya dan Bu Usfiatul Marfu'ah, untuk berbagi beberapa hal yang berkaitan dengan filantropi Islam. Tadi saya kirim barusan, saya selesai bikin semacam PowerPoint singkat yang sangat sederhana. Tidak sempat bikin, tapi ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan dalam materi yang ada di dalam PowerPoint itu. Apa sudah diterima nggih Mbak Novi? Saya kirimkan tadi ke Bu Citra. Nanti bisa dipasang paparan materinya. Ini tidak lupa juga kepada sahabatku yang sudah hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Muhammad Ziki, juga ada Mbak Arifah Miladi, Mas Muhammad Fauzi, dan juga Mas Fuad Fadzi, ini yang saya kenal ini. Dan juga para sahabat-sahabat lain yang saya belum mengenal, tapi insya Allah pagi hari ini kita bisa saling mengenal dan juga saling berbagi pengalaman dalam soal filantropi. Baik, para sahabat yang dirahmati oleh Allah, kan saya memang diminta oleh Mbak Citra untuk berbagi pengalaman dalam menghimpun dana, mendistribusikan dana dan seterusnya. Saya memang di sini kapasitasnya bukan filantropi kaya seperti Bill Gates, seperti Jeff Bezos dan juga yang lain, orang-orang kaya, orang-orang hebat yang memiliki foundation. Bukan. Saya mengibaratkan dalam sebuah permainan sepak bola, saya ini hanya pemain tengah. Bola saya pemain tengah itu Paul Scholes.
Paulus Scholes itu orang yang ketika tampil, siapa Paulus Scholes? Ini perlu saya jelaskan juga kepada Gen Z ya, yang mungkin masih asing dengan nama ini dibandingkan nama-nama playmaker, pemain tengah, gelandang, jenderal lapangan tengah yang mungkin saat ini sedang moncer seperti Toni Kroos, Andres Iniesta, Xavi Hernandez dan seterusnya. Ini ada salah satu playmaker di Inggris, timnas Inggris, di mana beliau ini juga bermain di Manchester United. Ada salah satu karakteristiknya, ketika bermain dia kalah pamor daripada pemain-pemain lain. Tapi ketika dia absen dalam satu pertandingan, semua orang itu mencarinya. Lantaran pentingnya arus distribusi bola yang ada di kakinya. Dia bermain dengan cukup cerdik, energik, dan menjadi kesayangan Sir Alex Ferguson ketika MU dalam masa jayanya kurang lebih satu dasawarsa yang lampau. Nah, ini namanya Paulus Scholes. Saya mengibaratkan kadang posisi saya seperti Paulus Scholes, menerima bola dari belakang, menggiring sejenak, lantas kemudian mendistribusikan bola ke depan dengan umpan, dengan passing yang pas, demikian rupa untuk diceploskan menjadi sebuah gol. Jadi saya bukan pemilik klub, saya bukan manajer klub, saya hanya pemain tengah yang bertugas untuk mendistribusikan bola agar menjadi sebuah gol. Nah, pengibaratan semacam ini menjadikan saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa, saya hanya mendistribusikan dana dan saya tidak berhak untuk mengutip dana, apalagi meminta bisyarah, meminta bayaran dari dana-dana titipan umat yang didistribusikan kepada saya. Oke. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting, ini juga perlu saya jelaskan, dalam kategori Islam itu ada 3 karakteristik orang-orang dermawan. Yang pertama itu kategorinya adalah sakho. Sakho itu adalah karakter manusia yang memiliki sifat dermawan. Andai kata diibaratkan, manakala ada air dalam satu botol, maka orang sakho itu memberikan 1/4 dari air yang ada dalam botol air mineral tersebut. Itu sakho, dermawan. Diberikan kepada orang lain. Di atas sakho itu ada kategorinya al-jud. Ya. Al-jud itu menyisakan, memberikan kurang lebih 60% dari kapasitas air di dalam botol air mineral tersebut kepada orang lain, sekaligus menyisakan 40% bahkan 30% dari air yang ada dalam botol minuman tersebut untuk dirinya. Jadi yang pertama hanya 25% diberikan kepada orang lain, itu kategorinya sakho. Kalau kategorinya al-jud itu diberikan kurang lebih 50-60% kepada orang lain dan menyisakan bagi diri. Nah, kategori itu adalah kategori al-ithar. Al-ithar itu satu botol mineral, walau dirinya kekurangan, itu diberikan kepada orang lain. Sak botol-botolnya, ya, bukan hanya memberikan airnya, tapi sak botol-botolnya dikasihkan kepada orang lain. Tentu tingkatan tertinggi ini tidak mudah bagi kita untuk menirunya. Paling notok jedok kita pada kategori yang kedua, yaitu al-jud atau hati. Jadi as-sakha itu dermawan, al-jud itu murah hati, sedangkan al-ithar itu dalam kategori istilah modern disebut altruisme. Apa? Sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang dipuji oleh Allah dalam salah satu surat, kalau tidak salah dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, kembali lagi kepada bahasa. Nah, kenapa kemudian gerakan filantropi ini dilakukan walaupun kita tanpa modal dan seterusnya, sebagaimana yang biasanya saya lakukan itu. Saya untuk menggerakkan revolusi kecil-kecilan dalam bidang perubahan pikir dan seterusnya, tapi saya berusaha untuk menggalang dan mencari sahabat-sahabat yang sefrekuensi yang bisa mendukung
berbagai program yang saya jalankan, saya share di media sosial yang saya miliki. Ada Facebook sebagai media sosial adalah salah satu media yang cukup cermat untuk kita pakai sebagai alat untuk menggalang massa, menggalang frekuensi, dan juga menggalang dampak manfaatan sosial. Oke. Nah, kembali lagi kepada poin yang pertama ini, yaitu bagaimana gerakan filantropi itu bisa kita tumbuhkan. Dari mana saya terinspirasi? Dari mana kita terinspirasi? Di antara yang terinspirasi, yang menginspirasi saya, itu ada seorang dari Pakistan, namanya Maulana Abdul Sattar Edhi. Abdul Sattar Edhi ini dijuluki the richest poor man in the world, ya, manusia terkaya tapi miskin di dunia. Loh, kok bisa? Karena secara kehidupan ekonomi yang beliau jalani bersama Bilqis, istrinya itu di Pakistan, itu adalah kehidupan ekonomi yang sangat kekurangan. Tapi dia mampu menggerakkan ribuan orang untuk mendukung dirinya, menitipkan dana kepada dirinya, dan dia sama sekali tidak menikmati untuk pribadi dan keluarganya dana-dana titipan orang-orang banyak se-Pakistan, bahkan di luar Pakistan. Yang luar biasa dari Maulana Abdul Sattar Edhi yang saya yakini beliau adalah wali abdal ini, itu adalah bagaimana cara beliau mendistribusikan dana-dana kegiatan sosial, ya. Dan beliau tidak tertarik untuk mengikuti seremoni-seremoni, karena baginya seremoni hanya menghabiskan dana dan menghabiskan waktu dirinya. Jadi ketika ada seremoni-seremoni, ada rangkaian pidato pejabat-pejabat, bisa dipastikan Maulana Abdul Sattar Edhi tidak pernah datang. Bagi dia yang lebih penting itu adalah memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Dan yang luar biasa pernah saya tulis dalam status saya, silakan nanti dilacak di Facebook saya, silakan kata kuncinya itu adalah Abdul Sattar Edhi. Ada fotonya, termasuk foto beliau saya pampang sebagai salah satu foto utama dalam profil Facebook saya. Itu adalah bagaimana dengan dana titipan dari berbanyak orang, beliau bisa membeli ribuan ambulans, mendirikan berbagai panti sosial, panti jompo, sekaligus panti untuk mengasuh anak-anak terlantar. Silakan nanti dicari di status Facebook saya. Kalau perlu nanti silakan japri ke saya kirimkan tautannya, juga saya kirimkan mungkin teksnya secara lebih lengkap agar kita merasa terinspirasi. Singkat cerita, yang dilakukan oleh Edhi ini adalah gerakan-gerakan yang cukup mempengaruhi arus politik, sosial, keagamaan di Pakistan. Lantaran kita tahu Pakistan adalah sebuah negara yang penuh dengan konflik. Yang luar biasa adalah ketika dua kubu konflik antara kubu Islamis garis keras yang bertempur dengan kubu pemerintah, maka ketika ada ambulans yang dikelola oleh Edhi, jumlahnya ada ribuan, namanya Edhi Foundation, itu lewat, mereka pihak yang sedang bertempur ini sepakat untuk menghentikan pertempuran, untuk menghormati ambulans milik Edhi yang sedang lewat dan mengevakuasi teman-teman para pejuang atau petempur ini yang sedang terluka. Jadi cash fire terlebih dahulu semata-mata untuk menghormati ambulans milik Edhi yang cepat, taktis, dan tanggap dalam mengevakuasi korban-korban pertempuran antara pihak pemerintah dengan pihak ini. Termasuk yang dilakukan oleh Edhi itu adalah membantu korban bencana di berbagai negara. Silakan nanti japri ke saya kirim tulisan yang sangat menggerakkan ini dari sosok yang sangat luar biasa yang saya sebut sebagai wali abdal dari Pakistan, di mana kematiannya itu ditangisi oleh jutaan orang di Pakistan. Walaupun tentu saja orang-orang seperti ini kurang populer di Indonesia, karena yang ada di Indonesia yang populer itu bukan orang yang menggerakkan kemanfaatan sedemikian rupa, bukan seperti pahlawan lingkungan yang meleh Kalpataru. Yang di Indonesia yang paling populer itu adalah ketika seseorang cerita terkait dengan keramat-keramat yang dimilikinya, atau cerita keramat-keramat yang dimiliki oleh leluhurnya, yang sama sekali tidak memiliki dampak sosial dan kemanfaatan bagi
masyarakat. Apa sih manfaatnya kita mendengarkan cerita ada orang bisa terbang, ya? Ada orang bisa menarik rantai dari langit dan seterusnya. Yang kita inginkan cerita-cerita semacam ini, kalaupun memang leluhurnya orang hebat adalah leluhurnya mampu membangun saluran irigasi sepanjang ribuan kilometer, leluhurnya mampu melakukan penghijauan terhadap kawasan tandus, leluhurnya mampu membangun 1000 sumur, bukan hanya cerita membangun 1000 majelis atau 1000 masjid dan seterusnya. Yang kita inginkan adalah cerita-cerita yang berkaitan dengan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, itu kritik pertama yang saya lakukan. Saya mengkritik, tapi saya juga memiliki konsekuensi terhadap apa yang saya kritik, itu hendak saya jalankan juga. Termasuk dalam beberapa program yang saya jalankan, materi sudah diterima Mbak Novi? Materi enten hose kia Mbak, Pak. Oh ya, ini ada di layar, bisa dipampang atau tidak? Materinya dikirim ke internet. Gimana? Materinya dikirim ke mana? Saya kirim ke Mbak Citra tadi. Wah, ini beliau kemana ya tadi? Oh, saya tanya dulu. Langsung saja. Saya orang NU, yo PMII, cuma gak patek seneng acara-acara seremoni yang menghabiskan duit banyak. Sekali seremoni itu bahkan menghabiskan ratusan juta. Bahkan ketika saya ngisi di acara PKD di Ansor di Tabanan Bali tahun 2023 bulan Juni yang lalu, pihak para penggerak Ansor, para pengurus Ansor curhat ke saya, rencananya hendak mengadakan acara parade maulid yang mengundang salah satu grup maulid, grup sholawatan yang sedang viral. Saya tanya, itu anggaran berapa untuk mengundang? 150 juta. Itu hanya untuk mengundang saja, belum termasuk akomodasi tiket rombongan, belum termasuk biaya hotel dan penyediaan transportasi. Maka saya bilang belak-belakan saja, gak usah ngadakan sholawatan, wis kakean wong ngadakno sholawatan. 150 juta itu hanya untuk ngundang grup sholawatan, plus juga biaya-biaya yang lain, sound system, terop segala macam. Di kawasan minoritas Tabanan di Bali seperti ini, bagi saya itu tidak perlu dan bukan prioritas. Apalagi 250 juta itu hanya selesai dalam waktu sekejap semalam, di mana masyarakat yang hadir jenengan tanya apa saja intisari ceramah yang disampaikan oleh mubalek atau habibnya atau kiainya, saya pasti bisa meyakinkan masyarakat mungkin belum bisa menyimpulkan materi atau intisari dari apa yang telah diceramahkan oleh orang yang diundang seperti itu. Nah, akhirnya saya minta agar meng-cancel acara ini. 250 juta katakanlah untuk acara yang bisa menghabiskan sekian dana itu di-cancel saja karena asas kemanfaatannya juga tidak banyak. Kalau boleh saya usul, saya tanya, apakah sudah punya kantor? Belum. Kenapa dana 150 juta itu tidak dipakai saja beli tanah? Ibaratnya yang selama ini kita lakukan adalah kita mementingkan resepsi pernikahan, tapi kita tidak pernah memikirkan setelah resepsi yang mega itu kita harus hidup di mana, ngontrak atau beli rumah di mana, kerja sebagai apa, dan seterusnya. Saya minta akhirnya kepada teman-teman Ansor agar meng-cancel acara ini, sekaligus juga mengganti, kalau mungkin belum punya kantor silakan pakai beli tanah. Kalau memang belum berminat untuk beli tanah, 250 juta, yang pada awalnya disediakan untuk acara semacam itu dan lahannya berakhir pada semalam saja, silakan dipakai untuk beli mobil layanan umat. Second itu sudah dapat 2. Ditempeli logo NU, bisa keliling-keliling sekitar ke seluruh Bali, ada logo NU, mobil umat melayani warga gratis, itu sudah luar biasa dampak publikasinya. Oke, untuk materi silakan digeser. Ini yang saya sebutkan tadi, Maulana Abdus Sattar Eji. Salah satu orang yang menginspirasi dan menggerakkan saya untuk melakukan apa-apa yang telah dilakukan oleh beliau, walaupun tentu saja dampak yang ditimbulkan hanya seujung kuku dari apa yang telah dilakukan oleh beliau, nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya. Lanjut. Oke. Para sahabat, dana yang saya pertama kali mendapatkan dana titipan dari orang-orang itu tahun 2015.
Itu pun juga ada beberapa orang titip zakat, titip sedekah, saya salurkan, akhirnya meningkat. Target saya mungkin dalam 1 tahun ini bisa menyalurkan 750 juta sampai 1 miliar. Saya tangani sendiri, laporan secara detail saya kirim ke masing-masing donatur, ada screenshot transferan ke objek yang dibantu, ada foto serah terima, juga laporan transparansi di Facebook. Silakan dicermati, plus saya kasih narasi. Nah, tahun kemarin kurang lebih saya menyalurkan sekitar 425 juta. Tahun 2022 mungkin masih 125 juta. Dan terus meningkat, dan itu saya tangani sendiri. Apakah tidak bingung? Hingga saat ini untungnya tidak bingung karena saya menggunakan aplikasi namanya catatan keuangan agar tidak bercampur dengan uang milik saya pribadi. Oke, dari dana yang dititipkan ke saya ini saya wujudkan dalam hal apa? Sekali lagi, saya tidak menolak acara-acara seremonial, cuma saya kurang setuju karena sangat tidak efektif walaupun atas nama dakwah. Nuwun sewu, mungkin Anda bisa berbeda pendapat dengan saya, no problem. Saya pun menghormati pendapat jenengan, tapi jenengan juga menghormati pendapat saya dengan beberapa hal yang telah kami lakukan berkolaborasi dengan para dermawan yang mayoritas 80% tidak pernah bersua secara fisik dengan saya. Hanya tahunya dalam Facebook, di Facebook dan seterusnya. Dana dipakai untuk apa? Ya, ini beberapa aset yang kita dari dana urunan itu ada 2 ambulans. Saya pertama dapat ambulan dari Nurul Hayat. Saya sonding ke beberapa warga NU yang kaya-kaya. Saya sonding ke beberapa lembaga NU. Tidak ada yang respon usulan untuk beli dana urunan ambulan. Tandangi dewe wae ya, akhirnya saya sounding ke Nurul Hayat Surabaya, saya dikasih ambulan second Denmark tahun 2013 yang kemudian saya bawa ke rumah, dioperasikan oleh para banser di rantai kami. Akhirnya kemudian karena banyak permintaan dari masyarakat, tahun 2022 pada bulan November setelah menerima ambulan pertama ini tanggal 14 November, akhirnya akhir November saya membuka donasi secara luas dengan nama ayo kita beli urunan, dengan beli ambulan dengan cara urunan atas nama orang yang telah wafat agar menjadi amal jariah bagi beliau-beliau. Intine wong NU biasane iku ngopeni wong mati karo acara hall kirim doa dan seterusnya, tapi lalai ngopeni wong urip. Ini logika harus kita balik. Ojo ngopeni wong mati tok, tapi wong NU sing urip-urip iki ya kudu diopeni digratisno. Akhirnya kita bikin namanya ya gerakan galang dana. Caranya bagaimana? Ayo kita urunan para Facebooker, urunan atas nama orang yang telah wafat untuk melayani orang yang masih hidup dengan cara membeli ambulan. Akhirnya terkumpul dana walaupun kurang, aku golek utangan segala macam, belilah ambulan second bekas rumah sakit Kristen di Purwodadi. Apapun yang membutuhkan, bahkan dengan non-muslim Kristen pun kita antarkan. Artinya apa? Dana yang selama ini terserap habis untuk acara-acara gedean kita alihkan. Saya berani protes, tapi saya berani bertanggung jawab atas protes yang saya lakukan terhadap ketidaksetujuan terhadap acara-acara gebiar-gebiaran semacam itu. Biasanya untung sampai sekarang belum ada yang protes secara langsung di hadapan saya terkait gerakan yang saya lakukan. Kalaupun ada yang protes, saya tantang, kue wani pirang juta, aku wani 5 juta, kue wani piro, tak jak dakwah nang Papua 2 minggu wani tak ora. Untungnya ora ono. Yo get-getan, bahasanya Gus Bah, ya kudu cangkem melek kan itu kan. Ada pula kemudian saya melihat banyak sekali para penggerak-penggerak Nahdlatul Ulama yang telah berkhidmah di NU sejak muda, lantas kemudian ketika sudah tua terkena stroke,
dan itu tidak terjangkau oleh orang-orang NU untuk membantunya. Kalau Lazisnu bergerak, ya alhamdulillah. Tapi tidak semua Lazisnu bergerak dan peduli terhadap orang-orang pejuang NU. Jadi seenom, jadi penggerak NU mulai fatayat sampai muslimat. Umur 60 tahun kena stroke lentruk, nanti gak iso, hanya mengandalkan jalan merangkak lantaran tidak memiliki kursi roda. Ini banyak sekali. Solusinya bagaimana? Kita gerakkan, saya sounding di Facebook yang punya kursi roda, saya beli second. Saya bilang, ya pakai dana-dana titipan itu. Ternyata dari masyarakat, dari para Facebooker menghendaki, jangan dibeli Gus, biar saya kasih. Akhirnya kurang lebih terkumpul dalam waktu seminggu itu ada 12 kursi roda. Itu pun kemudian saya bagi, separuh dibagi, dikelola oleh UBZIS, kampus yang saya pimpin, Universitas Al-Falah As-Sunniyah, sedangkan sisanya dikelola oleh Ansor. Total hingga saat ini ada 20 kursi roda yang kita pinjamkan secara cuma-cuma kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Dari mana? Sumbangan para donatur dan dermawan itu. Aku orang ngetokno bondo blas itu lho rek. Dapat 3 tanggung oksigen besar, 5 truk walker, banyak sekali itu sumbangan-sumbangan seperti itu. Yang ketiga itu kita kolaborasi ada desa yang terkena, ya Allah, terkena kekeringan di Bangkalan. Akhirnya kita gerakkan donasi, kita buka donasi via Facebook, terkumpul 38 juta, kita transfer secara berkala. Alhamdulillah itu sudah cukup untuk mengairi kurang lebih 10 KK di dusun terpencil di Bangkalan yang selama ini memang ketika musim kemarau itu kesulitan air. Dana dari siapa itu? Dana dari orang-orang, ada yang orang Surabaya tinggal di Dubai, ada yang tinggal di Wamena, semua sudah terlaporkan secara jelas. Saya posting di Facebook progresnya sampai proses akhirnya, dan semua foto-foto maupun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk narasi sudah saya kirimkan ke masing-masing donatur. Clear. Apalagi ini, gak ketok aku rek. Sumber air bersih, renovasi musola, rumah dinas dai, dan tempat wudhu itu kita bangunkan. Saya dapat rekanan orang Irak yang ingin menyumbangkan uangnya kurang lebih 60 juta atas nama ibunya. Akhirnya kita bangunkan sumber air bersih dan tempat wudhu di sebuah musola yang rusak. Musola itu kita perbaiki. Setelah musola diperbaiki, musola bagus, sumber air bersih jadi, tempat air wudhu juga sudah jadi. Akhirnya kita letakkan 1 orang dai mahasiswa kampus kami di sana untuk menjadi kiainya. Kita bangunkan sebuah rumah kecil namanya rumah dinas dai, dan sekarang alhamdulillah aktivitas di musola tersebut, ubudiyah, ilmiah, pengajian itu jalan semua. Artinya apa? Tidak butuh sekitar, ini hanya dibutuhkan sekitar kurang lebih total 125 juta untuk menggerakkan ini. Saya membayangkan acara-acara geden-geden yang menghabiskan dana sampai 500 juta itu loh. Itu cukup untuk beli 5 ambulan di wehno masing-masing fatayat, masing-masing ranting muslimat untuk bergerak. Jadi abad kedua NU bagi saya, nuwun sewu ya, kalau Anda tidak setuju ya tidak apa-apa. Abad kedua NU itu sudah tidak usum lagi orang masuk NU dengan alasan mbahku NU, guruku NU, wong tuaku NU. Itu alasan yang hanya bisa dijumpai pada tahun 1955 ketika feodalisme masih menjangkiti sebagian besar alam pikiran kita, ketika NU masih menjadi partai politik. Tapi ketika sudah melampaui 1 abad, itu alasan-alasan tradisionalis. Alasan-alasan yang lebih rasional apa? Orang masuk NU lantaran tertarik pada programnya, pada visinya, dan pada jangkauan fikih peradaban dan seterusnya. Yang kita inginkan itu pada asas kemanfaatannya, bukan lagi pada koar-koar. Oleh karena itu, nuwun sewu, saya lebih bangga melihat logo Nahdlatul Ulama di ambulan, di mobil layanan umat, di fasilitas-fasilitas terbuka, perpustakaan keliling dan seterusnya, daripada logo NU hanya berkisar umbul-umbul saja. Ya. Terus ada lagi kita belikan 2 sepeda motor second, kita tempatkan di Suku Anak Dalam, di Sarolangun Jambi, sepeda motor Revo, semua kita tempeli stiker hijau, ada logo Nahdlatul Ulama. Inilah lebih manfaatnya lebih nyata. Ada lagi 1 musola sekarang kita bangun di Nusa Tenggara Timur. Di sana saya minta kepada dai mahasiswa yang kita kirim ke sana agar bendera NU dan bendera Ansor ditancapkan di pucuk
mihrab, di pucuk apa namanya, di pucuk musola, bendera NU dan bendera Ansor. Saya minta akhirnya dipasang. Karena apa? Kita carikan bantuan untuk kita disebutkan di sana. Di Jawa itu sudah terlampau banyak musola, terlampau banyak masjid. Kakean masjid sedikit sing ngopeni. Lek bangun masjid semangat, ngumpulno dana kanggo bangun masjid semangat, dana umat diendonkan sedemikian rupa di rekening, tapi ngopeni masjid males. Ya. Itu kayak gitu-gitu. Saya kritik, tapi saya juga melakukan aksi gerakan sosial di masjid yang saya pimpin. Di mana? Masjid Pondok Pesantren Mabda'ul Ma'arif. Ada 3 kotak amal dan seterusnya, nanti saya jelaskan, itu panjang itu. Konsep pemberdayaan umat melalui masjid ya. Ada lagi kita belikan 1 sepeda motor untuk Banser Kencong. Oke, lanjut. Kita saya percepat. Halo, moderator, Mbak Novi. Geser bosku. Digeser bosku. Nah ini dana umat yang lain. Tadi itu aset. Nah sekarang ini program yang berjalan. Kalau tadi itu aset, sekarang ini program berjalan yang didanai semuanya oleh para donatur sing nitip duit. Jadi gitu duitku ya bos, aku gak sesugih iki. Yang pertama program beasiswa yatim putra putri Banser. Kenapa ini saya gagas? Saya capek melihat Banser itu dikon baris pokok apel wae. Tapi ketika Banser loro ora ono sing bantu gitu loh. Banser meninggal, anak-anak yatim kocar-kacir. Nah, akhirnya apa? Kita bikin lah yang namanya beasiswa yatim putra putri Banser. Sekarang sudah tahap ke-40. Kita ada Banser meninggal, anaknya kasihan, ada yang hampir protokol sekolah, lantaran ibunya juga nggak bisa kerja. Ya sudah, kita biayai sekolahnya, kita jamin sampai lulus. Ada yang masih TK, kita bayari sampai lulus. Ada yang mondok, kita bayari setahun dan seterusnya. Ini kita harus peduli hal semacam ini. Bagi selama ini yang namanya orang NU itu kebanyakan fokus pada orang-orang elit. Orang-orang elit jarang diopeni. Lagi Banser iki lho rek, sing digaweni jogo-jogo kiai-kiai iki lho. Loro ora duwe BPJS, kuwi piye? Sapa sing peduli kan gitu kan. Meninggal, anak-anaknya kocar-kacir, yatim kabeh. Lah iki programnya dijalankan kayak seperti ini. Bagi saya ini sesuatu yang real gitu loh, daripada nyanyi-nyanyi halal waton melulu wae. Ya, kare luwe. Wis iki kita dibantu koyo ngene. Sepurane ya bahasaku Surabayaan rek ya. Wis belak-belakan wae. Oke, terus yang kedua, ini yang kemarin baru berlangsung. Beasiswa yatim bagi putra-putri warga PSHT. Karena saya warga PSHT, saya merasa peduli terhadap saudara-saudara kami dalam pencaksilat ini yang sudah wafat dan memiliki anak yatim yang kadang-kala kesulitan ekonomi, janda yang ditinggalkannya. Sekarang juga ada, sudah berjalan sejak tahun kemarin, program Sanggup Guru Ngaji, tahap ke-156. Ini setiap guru ngaji kita gilir di beberapa daerah. Kadang kita kasih 500, kadang ada yang kita kasih 1 juta, ada yang kita kasih 2,5 juta untuk modal usaha, dan seterusnya. Ini senang banget ini guru-guru ngaji ini merasa disapa. Program hadiah bagi guru ngaji yang sudah berkhidmah lebih dari 25 tahun, ini sudah tahap ke-9. Jadi guru-guru ngaji yang sudah mengajar tahun 90-an sampai sekarang wis sepuh-sepuh, itu kita tanya melalui usulan dari beberapa orang di daerah. Ini kebutuhan ibu guru ini apa? Oh, butuhnya HP karena HP beliau jelek, kita belikan. Butuhnya apa? Oh, sound system. Oke, kita belikan. Butuhnya apa? Punya Bu Guru. Saya butuh yang namanya sanyo untuk TPG saya. Oke, kita belikan. Ini sudah jalan tahap hadiah ke-9. Ada lagi beasiswa bagi putra-putri guru ngaji tahap ke-16. Ini di kampus kami saja untuk sementara. Jadi anak-anak guru ngaji yang kuliah di kampus UAS yang saya pimpin itu dapat beasiswa. Caranya bagaimana? Apakah menggratiskan? Tidak. Gratis no, kampus ambruk bos. Solusinya bagaimana? Dicarikan dana-dana titipan, formatnya adalah sedekah maupun zakat, yang itu kita pakai untuk menjamin beasiswa dari anak-anak guru ngaji ini. Apalagi hadiah kita bagi para guru ngaji tahap ke-25 ini. Kenapa harus ada hadiah kitab? Aku itu mesakno, lek ono nang desa utawa nang kampung-kampung, guru ngaji itu ngajine materi ini mek ngunu-ngunu tok. Kenapa kok ngunu-ngunu tok? Karena lantaran tidak memiliki yang namanya kitab referensi penunjang. Solusinya bagaimana? Ojo diprotes, solusinya dibantu rek. Nah, gitu. Kita belikan kitab-kitab yang memang tebal, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kitab apa? Butuh kitab apa ya? Saya kitab ngaji tafsir ini. Oke, kita belikan tafsir.
Ngaji apa ya kitab ini? Kita ngaji Riyadhus Shalihin. Oke, kita jatah, kita bagi. Namanya Dalilul Falihin. Apa? Syarah Riyadhus Shalihin. Tebal, harganya 750.000. Kita bagi kepada guru-guru ngaji ini. Biar referensinya bertambah, biar pengetahuannya tambah, penyampaian materi juga enak dan luas, gak ngunut-ngunut tok, gitu loh ya. Ada lagi program hadiah sarung bagi guru ngaji. Saya pantang memberi guru ngaji sarung kualitas jelek dari Wadimor atau Atlas Moh, Gajah Duduk. Yang saya pakai itu apa? Dana saya belikan kepada siapa? Untuk apa? Untuk para guru ngaji saya belikan sarung Largurdo. Yang saya belikan itu apa? Sarung Largurdo minimal sing regane 300.000. Kalau begitu sarung BAS. More kasihan guru-guru ngaji itu sarungnya biasanya Gajah Duduk, nun saya sebut merek ya, panas, melinting ya. Kita belikan sarung sing adem, sing kualitas sing mewah gitu loh. Nah, jadi guru ngaji kok angel tenan itu. Dia sarung bagi guru ngaji. Untuk tahap Ramadan kemarin kita bagi ada sekitar 50 sarung bagi guru ngaji, ada yang BAS, ada yang merek SBH yang harganya 350.000, ada yang merek Largurda yang harganya 300.000 dan seterusnya. Motifnya kayak motif sarung Largurda yang dipakai oleh Mbak Maimun Zubair. Ada lagi hadiah sarung, hadiah lebaran bagi para mu'alaf. Ini di mana? Mu'alaf yang kami bina itu ada di Pulau Buru. Kita tahu Pulau Buru tempat diasingkannya para tahanan politik 65 seperti Pramudia Ataturk. Nah, kita kirimkan dai mahasiswa kami. Siapa dai mahasiswa? Aku itu paling gak puas. Lek ono KKN mek 40 dino tok. Iki cip-cip tok rek. Solusinya bagaimana? KKN aja 40 dino. Lek misalnya iso langsung ditingkatkan pada program dai mahasiswa, kita kirim ke kawasan-kawasan pelosok yang dimana dakwah di sana memang sangat-sangat membutuhkan, dan dakwah di luar Jawa ini kita jamin selama 1 tahun. Kita kasih bisyarah, tiket ditukokno. Terus kemudian kita membina masyarakat mu'alaf, masyarakat awam di sana, termasuk yang hadiah sarung lebaran bagi para mu'alaf ini di Pulau Buru. Itu kemarin kita kirim total ada 71 kilo beratnya. Isinya itu sarung, mukena, baju anak-anak, hem, segala macam, semua untuk hadiah bagi para mu'alaf. Saya tempeli di setiap hadiah itu logo Nahdlatul Ulama. Ben kenal mu'alaf iki. Itu loh, logo Nahdlatul Ulama dan logo kampus yang saya pimpin. Gitu loh. Jadi iki logo NU bermanfaat yo ngene iki mek gak dadi umbul-umbul tok rek gitu loh. Kowe gak dadi gantungan kunci tok rek gitu loh. Ya, sepurane ya. Nah, iki program kursus sholat bagi lansia melalui Kodama. Kodama itu saya dirikan namanya Korps Dai Daiyah Mabdaul Ma'arif. Semua gajinya saya ambilkan dari dana titipan orang-orang, sifatnya sedekah. Ya, ini sekali ngajar sholat saya kasih bayaran 40.000. Terus kemudian ada tunjangan transportasi 50.000 per musola. Terus kemudian ada lagi tunjangan BPJS. Sakno guru-guru ngaji nang kampung kudu duwe BPJS. Ya, fasilitas berapa pokoknya kasih jatah fasilitas BPJS agar ketika sakit tidak menguras tabungannya lantaran sudah ada BPJS. Terus kemarin dana-dana yang kita distribusikan lagi belum saya catat di sini, lupa, itu adalah pengajian tukang becak. Saya sebut pencak Mazda, pengajian tukang becak Masjid Al-Huda. Tukang-tukang becak sing awam-awam bijak ngaji diajari sholat. Ya, ngaji teko kita kasih peci, ngaji lagi kita kasih sarung, kita kasih lagi yang namanya baju, kita jahitkan baju putih sing apik, tak tukono kain sing apik. Aku mau tukang becak kain panas, mau tukang becak kudu ganteng. Terus apa? Sekali datang dapat sangu berapa? 50.000. Uangnya ada siapa? Uang titipan orang-orang, kadang-kala zakat, kadang-kala sedekah. Tukang becak akhir tahun kita ajak untuk ziarah wali. Kemana? Ke di Jember segala macam, budal tumpakno elep ono AC ini tapi dibuka mergo tukang becak padha ngerokok kabeh, mau diwehi sangu 100.000 di mulyakno dijajakno nang restoran, restoran cepat saji segala macam. Oke, ini tak anu lagi nih. Terus ini bantuan modal usaha bagi guru ngaji, program sajadah, sampah jadi sedekah ini dijalankan oleh Ranting Ansor di desa kami, Jombang, Jember, Jawa Timur. Ada lagi servis sepeda motor dan ganti oli bagi para guru ngaji. Ini seneng ya ora karuan. Ya, guru-guru ngaji menjelang Ramadan kemarin, menjelang Lebaran kita gratiskan ganti oli, servis ganti, bayar digolekno duit. Program servis motor dan ganti oli bagi para banser. Ini yang semangat-semangat dalam program sajadah atau sampah jadi sedekah. Program ngepam seterusnya, santunan bagi orang tua banser. Kita tahu banser-banser itu secara ekonomi itu tidak mampu, orang tuanya pun tidak mampu, sakit-sakitan. Nah, ini kita jatah.
Yo ndak akeh, ono sing 250.000, ono sing 300 segala macam karena jatah yang namanya bingkisan itu santunan bagi banser veteran. Ini banser veteran itu siapa? Kita menerapkan prinsip bagaimana di militer. Militer para junior tidak akan pernah melupakan para senior. Tentara aktif tidak akan pernah melupakan dan selalu mengingat para veteran. Dan seperti itu. Lah ini kita kasih bantuan segala macam. Karena mereka ini banyak yang sakit-sakitan. Ada lagi program berbagi dampar ngaji bagi guru TPQ dan madrasah diniyah. Ini saya rintis tahun 2023 kemarin ketika yang lain orang-orang berpikir untuk ngadakan Maulid Nabi ya wis gebiar sholawatan aku mau. Akhirnya apa? Kita bikin gerakan yang namanya berbagi dampar guru ngaji, berbagi dampar ngaji bagi TPQ dan madrasah diniyah di Jember dan Lumajang dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Mergo Kanjeng Nabi iku seneng karo guru ngaji. Terkumpul dana sekian kita belikan 100 dampar ngaji dari kayu jati kualitas terbaik kita bagi. Tahap kedua hari santri, sing lain itu festival aku mau. Akhirnya apa? Kita bikin yang namanya berbagi dampar ngaji untuk TPQ dan madrasah diniyah dalam rangka hari santri terkumpul 53.5. Harla NU nanti geber-geber ya lalu waton aku mau ngenten tenaga ngenten duit. Akhirnya apa? Bikin gerakan namanya berbagi dampar ngaji dalam rangka Harlah NU ke 101. Dan yang terakhir ini saya bikin gerakan berbagi dampar ngaji dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Kemarin besok itu diantar, saya pesen di Jombang, Mojo Warno sana. Dan ke sini semua kualitasnya kayu jati. Aku mau kayu elek-elek. Ya, kudu mulya, pokoknya kudu boys, guru ngaji, santri kudu boys. Gitu. Ada lagi program Satgas Bela alias Satgas Bersih Langgar dan Musola. Oke, ini beberapa program, ada banyak yang belum saya catat di sini dan semua bisa dibaca di status Facebook saya. Wis belak-belakan orang-orang ditutup-tutupi. Oke, lanjut lagi. Nah, lantas bagaimana kemudian untuk menggait donatur? Pertama, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Kenapa kemudian lembaga filantropi yang dikelola oleh orang-orang kita kadang-kala sulit berkembang lantaran masih menerapkan prinsip tradisional. Apa? Yang pertama menyebabkan orang merasa tertagih. Ben wulan ono sing muter atas nama NU jaluk sumbangan. Orang itu merasa nggak nyaman, mergo koyo debt collector teko gitu loh, Rek. Solusinya bagaimana? Jangan pernah membuat orang lain merasa tertagih. Nah, jadi datang, sekali-kali logikanya dibalik. Selama ini orang pakai seragam NU, datang bawa proposal, jaluk dana. Mengapa logikanya tidak kita balik? Datang bukan minta dana, tapi berbagi dana. Kalau nggak gitu apa? Datang presentasi matur suwun karena sudah bulan kemarin sudah membantu. Ini Pak, dana jenengan untuk ini dan seterusnya. Inilah kenapa sampai sekarang saya tidak pernah mengumpulkan ratusan donatur resmi itu dalam wadah komunikasi WA. Mengapa? Karena aku yakin mereka sudah kebanyakan grup WA. Yang kedua, saya nggak mau mereka ini, para muhsinin muhsinat ini merasa tertagih ketika ada ini segala macam. Biarlah mereka itu menghubungi saya, komunikasi secara langsung, dan saya pun laporan dana tidak laporan secara langsung kepada masing-masing. Yang kedua, tidak ada transparansi. Ini harus hilangkan budaya seperti ini. Teko, Pak butuh teko bawa proposal, Pak ini kami kegiatan acara Maulid Nabi, butuh dana 15 juta, monggo jenengan nyumbang 1.000. Acara Maulid Nabi mari blas ora ono laporan pertanggungjawaban entek dana piro kanggo apa dan seterusnya. Banyak kayak gini, banyak. Ya, jangan sampai kayak gini. Terus kemudian punya lembaga apa namanya? Zakat infak sodako. Terus akhirnya nodang tapi donatur ora tahu dilapori dan ora ono transparansi danae kanggo apa, benulan mek tujuan njaluk tok. Aja sampai kok ngene, Bos. Nomor 3. Nah, ini apa? Juga tidak ada laporan melalui flyer, melalui WA dalam bentuk PDF dan seterusnya. Ini kekurangan kita. Jadi wong-wong kadang-kala itu butuhin njaluk tok, tapi orang butuh ngelapor. No, dana itu dikanggo apa? Nah, solusinya bagaimana? Kita punya medsos, kita punya WA. Kalau prinsip saya, tak lapor nih sak transparansi sejelas-jelasnya di Facebook, termasuk bukti serah terima, bukti transferan dan seterusnya, bukti kwitansi dan sebagainya, agar tidak ada fitnah kepada saya pribadi dan khususnya untuk menjaga kepercayaan donatur ini.
dari flyer dan seterusnya. Itu harus ada. Sudah saya contohkan di Facebook, sedemikian rupa ada flyer, laporan, dan seterusnya. Dan ini yang ketiga itu mentalitas tambah butuh. Datang saat butuh, tapi lupa setelah kebutuhan terpenuhi. Ngotot mengumpulkan dana, donasi door to door. Tapi setelah acara santunan anak yatim, ya orang matur suwun nih, nang donatur, ya orang ono rincian, datang ke masing-masing donatur. Alhamdulillah Pak, kemarin acara donasi santunan anak yatim bulan Muharram yang telah Bapak bantu, alhamdulillah sudah berhasil Pak. Ini laporannya. Ora ono rata-rata. Jadi mek tambal butuh. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut. Ini yang menyebabkan ini manajemen debt collector mau iku lho rek teko nodong ora ono teko nguwei ora ono. Nah, seharusnya dibalik, logikanya jangan logika dawir. Dawir itu kan yang setulus kemarin. Dawir Habib macam ini jodolan syafaat mbae njaluk duit anggone umat. Ya, logikanya apa? Dibalik lah. Jangan dawir nodong tapi nyawer sembako, nyawer duit yatim, nyawer untuk beasiswa dan seterusnya. Nah, ini terus kemudian hanya untuk biasanya datang menyodorkan kertas tanda tangan nguai duit tapi orang tanda terimai kuwi gilani. Ya, oke, sampai harus diubah, harus ada kwitansi karena kita lembaga resmi, tanda terima untuk transparansi. Tidak ada feedback ketika donatur mengalami musibah, tidak ada kepedulian dari lembaga yang selama ini dibantu, baik sekedar saran, doa maupun hal betul lainnya. Jangan sampai kita pasti harus melebarkan yang namanya kepedulian sosial dengan cara apa? Yaitu dengan cara menelisik siapa ini donatur-donatur kita yang sekarang sakit, yang sedang berduka, itu siapa? Kita doakan, kita jenguk dan seterusnya. Makanya di desa kami kita gerakkan yang namanya bantuan tahlilan. Mengapa? Ini untuk jaga nih orang-orang miskin sing tahlilan gak duwe suguhan, maka kita bantu. Pakai dana siapa? Ya dana titipan semua. Nah, iya. Jadi harus ada feedback. Ojo sampai sekali lagi mentalitas nagih nodong itu, tapi apa mentalitas kepedulian. Lek ono donatur anaknya sakit ya kita doakan, orang tuanya sakit di rumah sakit ya kita jenguk dan seterusnya. Itu ada efek luar biasa. Karena setiap orang pasti akan mengingat siapa yang datang dan mendampinginya pada saat dia sedang kesulitan. Itu pasti akan diingat. Nah, itu harus ini trik psikologi ini, program jangka pendek. Dana yang terkumpul hanya dipakai ini manajemen dana masuk tapi dicampur antara zakat dan sedekah. Padahal penerima zakat harus saklek 8 asnaf, kalau sedekah bisa bebas. Nuwun sewu. Saya contohkan. Ketika dititipi dana dari orang, yang terbanyak itu titip ke saya itu 78 juta dari satu orang kerja di Abu Dhabi, orang Lumajang. 78 juta. Saya kaget waktu itu saya umroh dititipi dana ditransfer. Saya tanya terlebih dahulu, ngapunten ini dana apa? Zakat apa sodako? Ini zakat. Oke. Terus kemudian ada yang nitip juga sekian puluh juta. Ini kenapa? Sodako dengan akad terserah. Nah, dengan akad terserah asal maslahah itulah enak itu. Iso tiga tuku seragam banser, tiga tuku peci kanggo guru ngaji, kanggo sarung, kanggo tukang becak dan seterusnya. Dengan akad maslahah, ya terserah asal maslahah. Jadi harus ditanya, ini statusnya zakat apa sodako? Karena itu kaitannya teman tasarrufnya juga berbeda gitu loh. Dan ini program jangka pendek, ini reareo biasanya ini santunan sifatnya konsumtif ya, diundang sangoni, diundang yatim sangoni, yatim dipanggil di atas panggung ya. Saya tidak tega kayak gitu. Lebih baik saya menggelontorkan aja yang namanya beasiswa yatim. Kita datangi ke rumah selesai. Kasih sangu, kita jamin beasiswanya sampai lulus di sekolah masing-masing. Nggak perlu parade heboh semacam itu, walaupun juga hal-hal semacam itu sesekali juga perlu sih. Tidak ada controlling atau evaluasi. Dana telah disalurkan tidak dievaluasi apakah berdampak jangka panjang atau tidak. Nah, ini biasanya saya evaluasi dalam program dana modal usaha bagi guru ngaji, itu selalu ada evaluasi dan controlling. Apakah ini mentalitasnya memang tangguh atau gampang ngeluh ya. Ternyata juga banyak orang-orang yang ya mentalitasnya ngeluh ya, usaha nyalahno kono nyalahno kene dan sebagainya. Ini biasanya kita dampingi terus ya, gitu kan. Jadi butuh apa lah itu yang kita bantu. Itu. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi itu materinya. Atau kita pada selesai ya.
Kita mungkin setelah ini pemateri selanjutnya, kemudian nanti kita libatkan pada tanya jawab. Terima kasih para sahabatku. Yang paling penting adalah kita bisa menggerakkan asas kemanfaatan, karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah. Kadang kala saya itu minder, jangan-jangan ini sholat saya nggak diterima, tapi mungkin ketika kita melakukan langkah perbaikan kondisi sosial, mungkin ibadah itu yang diterima oleh Allah. Siapa tahu ini juga menjadi penebus kesolehan zuriyah kita. Karena apa? Salah satu penebus kesolehan zuriyah kita diantaranya adalah amal-amal dengan cara menolong orang lain. Dan yang paling terakhir kemarin itu Ketua PMI Cabang Jember yang baru terpilih namanya Fikron itu datang ke kampus menemui saya. Fikron itu dari kader kampus kami ya, kemarin baru terpilih sebagai Ketua PMI Cabang Jember. Saya nitip 2 program sama Fikron. Fikron, saya hanya nitip 2 program. Program yang pertama saya titipkan kepada sampean, tolong dicari sahabat-sahabat PMII yang sudah almarhum dan meninggalkan anak yatim, agar anak yatimnya kita kasih beasiswa. Mas Fikron selaku Ketua PC PMII jangan hanya ngopeni sahabat yang setara, tapi juga ngopeni para senior yang mungkin sudah wafat, kita openi anak-anak. Program ini jarang ada. Saya menantikan, silakan dicari data alumni-alumni PMI yang sudah wafat dan sekarang meninggalkan anak yatim. Ayo kita bantu dengan program beasiswa yatim bagi kader PMI yang telah wafat. Saya bilang ke Mas Fikron, sampai yang cari data, saya yang cari dana. Program yang kedua saya titipkan kepada jenengan, saya siap bantu membackup, mencarikan buku-bukunya. Tolong setiap Ahad dibuka yang namanya Taman Baca Masyarakat di alun-alun Jember. Bendera PMII harus berkibar. Jas biru harus dipakai oleh para kader, duduk lesehan dengan cara menawarkan buku bacaan maupun komik kepada orang-orang yang lewat membawa anaknya atau buku apapun. Dengan cara itu insya Allah kita PMI lebih bisa menebar manfaat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rizal Mazik. Semoga itu juga menjadi motivasi saya sebagai Ketua Umum PCPMI Kediri hari ini, sehingga nantinya juga dalam program-program PMII juga kita memperhatikan gerakan-gerakan sosial seperti itu. Selama kurang lebih 15 menit ke depan nih, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Usfiatul Marfu'ah. Kepada Ibu Usfiatul Marfu'ah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Noviha Istiana selaku moderator. Yang saya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehingga saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dengan sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini. Kedua kalinya, sholawat berserta salam, qauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak Rizal Mumazik, selaku pembicara senior, juga sebagai Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Yang saya hormati juga kepada Ibu Ketua Panitia Harlah ADP yang ketiga ini, Ibu Citra Orwella, atau yang mewakili tadi ada Ibu Arifah Milati, serta sahabat-sahabat semuanya yang berada di ruang Zoom pada siang hari ini. Izinkan saya share screen ya Mbak Noviha. Saya diberi waktu 15 menit ya Mbak ya.
Nggih, Bu. Ya, oke, terima kasih. Eh, Pada kali ini saya memilih judul sendiri dengan judul Filantropi dan Keadilan Sosial. Kebetulan saya di UIN Wali Songo Semarang itu mengajar di mata kuliah Filantropi Islam Manajemen Siswa. Dan kebetulan juga saya sedang menyelesaikan studi saya yang berkaitan tentang filantropi juga. Ibarat kata kalau tadi Pak Rizal Mumazik itu sudah ini layaknya rumah gitu ya, bangunan rumah, apa yang telah disampaikan oleh beliau. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan, ibarat kata saya menyumbang satu bata berkaitan dengan filantropi Islam gitu. Meskipun tidak ada apa-apanya dengan Pak Mumazik, tapi semoga tetap ada manfaatnya yang akan saya sampaikan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabati semuanya, kata filantropi untuk Indonesia ataupun untuk Islam sendiri itu memang kurang begitu populer gitu. Tidak begitu sering digunakan. Bahkan penggunaannya pun itu justru masih simpang siur. Artinya belum ada apa namanya istilah yang baku untuk mengartikan apa itu filantropi dan jenisnya apa saja itu belum ada istilah yang baku sejauh yang saya telusuri begitu. Nah, kalau di dalam bahasa-bahasa yang lain, istilah filantropi itu memiliki makna yang macam-macam. Ada yang kayak auta, kemudian bayuwa, ciarwa, talafi, agaji, karimci, sedekah, sukarela, dan lain sebagainya. Ini baru sebagian dari bahasa untuk menerjemahkan filantropi. Kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri, saya lebih nyaman menggunakan istilah kedermawanan untuk mengartikan filantropi ini. Nah, saya katakan masih kurang jelas berkaitan tentang istilah filantropi itu karena misalkan saja salah satu guru besar yang ada di UIN Syarif Hidayatullah yang mengkaji juga tentang filantropi, beliau menyadari betul bahwa yang disebut filantropi itu apa namanya masih berkaitan dengan zakat, infak, sedekah dan lainnya. Meskipun ada perbedaan ini penyebutan, misalnya kayak zakat itu ada yang beranggapan bahwa ini bukan bagian dari filantropi. Karena apa? Karena zakat itu adalah kewajiban, bukan filantropi. Nah, sementara banyak orang juga yang mengartikan filantropi itu sejenis kedermawanan yang memang bukan kewajiban begitu. Nah, sehingga ya memang belum jelas untuk mengartikan filantropi ini sendiri kalau di dalam kajian akademiknya. Nah, kemudian kalau saya membagi filantropi itu menjadi dua, ada yang filantropi wajib yang bentuknya seperti zakat itu, kemudian ada juga filantropi yang sunnah yang bentuknya infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan mungkin masih ada banyak yang lainnya lagi. Kita telah mengenal para filantropis dunia yang tentu saja bukan hanya 4 orang ini saja. Akan tetapi begini Bapak Ibu, ketika saya menelusuri para filantropis dunia itu ada dua fakta yang saya temukan. Yang pertama, saya lumayan menemukan sedikit, tidak banyak menemukan filantropis itu dari kalangan perempuan. Yang kedua, saya juga kesulitan mendapatkan filantropis itu dari kalangan Muslim. Saya paham bahwa banyak sekali orang Muslim itu melakukan kegiatan filantropi, bahkan mungkin jumlahnya tidak bisa terhitung gitu. Akan tetapi, kalau di dalam apa namanya mesin pencarian itu tidak kita temukan karena bisa jadi karena ada banyak sekali faktor. Di Muslim barangkali masih kita yakini bahwa yang namanya memberi itu tidak harus diketahui orang lain sehingga orang-orang yang menjadi penderma seperti ini kemudian tidak tercatat oleh dunia gitu, tidak diketahui oleh banyak orang. Sehingga yang memang bisa diketahui para filantropis ini salah satunya ya banyaknya memang laki-laki, kedua banyaknya memang dari kalangan non-muslim. Nah, 3 di antaranya yang dari kiri ini kita kenal sebagai filantropis dunia di luar Indonesia.
Sedangkan yang kanan ini Pak Theodor Permadi Rahmat adalah salah satu filantropis yang ada di Indonesia. Tentunya masih banyak lagi nama-nama filantropis yang ada di Indonesia, akan tetapi sekali lagi itu tadi sulit untuk diidentifikasi memang. Perkembangan filantropi di Indonesia, saya kira ini bukan satu fakta yang baru bahwa Indonesia ternyata dipilih oleh kebanyakan masyarakat yang ada di dunia sebagai negara yang memiliki penduduk paling dermawan di dunia. Itu. Nah, kalau kita sebagai penduduk Indonesia sendiri tidak heran dengan fakta tersebut begitu, karena memang nyatanya kita sering sekali memberikan apapun itu dalam bentuk harta, dalam bentuk benda ataupun tenaga-tenaga yang lainnya. Kita sering melakukan itu. Nah, ironisnya meskipun orang Indonesia itu dermawan, ternyata data kemiskinan yang ada di Asia Tenggara, Indonesia juga masuk ke dalam yang masih lumayan di angka yang memprihatinkan begitu data kemiskinannya. Nah, ini saya kira fakta yang ini ya saling bertolak belakang gitu. Di lain sisi kita memang dermawan, tapi di sisi lain ternyata kita tidak sekaya itu begitu. Kalau kalau berbicara soal materi. Ini saya dapatkan datanya dari data keuangan negara yang mana eh, orang berzakat di Indonesia atau potensi zakat orang Indonesia itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2020 bahkan jauh sebelumnya dari tahun 2020 hingga tahun 2023 kemarin itu selalu angkanya meningkat. Kalau berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat atau IPPZ per tahun 2020, potensi zakat orang Indonesia itu senilai 327,6 triliun. Nah, ini saya dapatkan dari Basnas datanya. Pertumbuhan dana ZIS di Indonesia bukan hanya dana zakat saja, tapi infak dan sedekah juga. Angkanya memang cukup besar begitu. Kemudian ini juga angka potensi zakat yang ada di Indonesia. Tapi menurut saya jumlah tersebut itu masih kecil. Meskipun kalau kita lihat nolnya tadi entah berapa itu nolnya. Tapi jumlah tersebut sangat kecil, masih sangat kecil sekali. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Nah, ini jumlah yang sebegitu besar menurut kita karena selalu terjadi kenaikan itu justru masih kecil karena potensinya masih belum banyak yang tergali. Mengingat jumlah penduduk Muslim yang ada di Indonesia, kemudian jumlah penduduk yang apa namanya Muslim dan menengah sampai ke sejahtera tentunya juga banyak begitu. Akan tetapi jumlah tersebut masih tergolong sedikit begitu. Kemudian juga ada faktor yang tidak terlaporkan. Salah satunya barangkali tadi yang disampaikan oleh Pak Mumazik, Pak Rizal Mumazik itu tadi, meskipun kalau kita total jumlah yang zakat, infak ataupun sedekah yang mampu dihimpun oleh Pak Rizal Mumazik dan teman-teman yang lain, barangkali mencapai jumlah yang sangat besar. Akan tetapi ini bisa jadi belum masuk ke dalam data nasional pendapatan zakat, infak, dan sedekah secara makro begitu. Atau yang ketiga, bisa jadi hal-hal sedekah, infak, ataupun yang lain yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu tidak tercatat begitu. Nah, sebagai contoh ini, gambar-gambar yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, ini merupakan beberapa contoh kegiatan berderma di masyarakat kita yang memang tidak tercatatkan. Dan ini baru sebagian, masih ada banyak yang lainnya lagi. Kita sering melihat atau bahkan kita sendiri melakukan sedekah itu, tapi tidak pernah ada niat sedikit pun untuk melaporkan sedekah tersebut atau mencatatkan sedekah tersebut begitu.
apalagi jenis-jenis sedekah yang barangkali masuk ke dalam kategori yang sulit untuk dicatatkan ya. Nah, makanya saya mengatakan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah yang ada di Indonesia ini lebih besar 2 kali lipat, bahkan berapa kali lipat dibandingkan yang terlaporkan dan tercatat secara nasional tersebut. Ini kedudukan zakat di dalam Al-Quran. Ada 2 ayat sebetulnya, ada ayat surat At-Taubah ayat 103 yang khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim al-ayat. Dan yang kedua ini surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian saya akan menyoroti soal ini kegunaan dari dana zakat, infak, dan sedekah yang ditujukan untuk 8 asnaf tadi, khususnya untuk zakat dari harta zakat, dan untuk mustad'afin pada umumnya dari dana-dana sedekah dan infak serta dana yang lain. Sesungguhnya yang menjadi goal dari filantropi itu adalah keadilan sosial. Gitu. Akan tetapi barangkali keadilan sosial yang selama ini masih dijalankan itu masih dalam tahap pengupayaan begitu. Karena saya melihat program-program yang terjadi di lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat, meskipun itu program banyak sekali memberikan dampak, tapi tetap saja masih ada bagian-bagian yang terlupakan. Iya, menurut saya implementasi atas arti dari 8 asnaf dan arti dari mustad'afin itu sangat memiliki dampak yang besar pada perubahan status seseorang. Misalnya di dalam mengartikan rikop atau budak gitu. Rikop atau budak untuk zaman yang saat ini tahun 2024 barangkali sangat sulit sekali untuk kita temukan, apalagi untuk hukum secara global gitu, perbudakan sudah dihapuskan. Nah, oleh karena itu, dengan demikian berarti rikop seolah-olah sudah tidak ada begitu. Kalau kita mengacu pada arti rikop secara bahasa hanya diartikan sebagai budak saja. Kemudian juga tentang ghorimin, kemudian juga tentang mu'alaf, sabilillah dan yang lain. Bahkan di kelas saya pernah ini bercanda dengan mahasiswa begitu soal mu'alaf. Kalau memang pengertian mu'alaf itu kita masih sempit gitu, nah maka akan ada banyak orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan akan tetapi tidak terjangkau dengan harta zakat, infak dan sedekah ini gitu. Misalnya pengertian mu'alaf itu hanya sebatas sebagai orang yang baru saja masuk Islam atau orang yang masuk Islam gitu, yang mana sebelumnya dia beragama non-Islam, kemudian dia masuk Islam, bersyahadat dan lain sebagainya, lalu kemudian kita sebut dia sebagai mu'alaf. Maka kelakar saya begini, nah kalau yang mu'alaf itu misalkan orang seperti Haritanu Sudibyo begitu, lalu apakah kemudian kita harus menggolongkan sebagai mu'alaf yang akan kita santuni begitu. Nah, ini tentu saja satu realitas tersendiri dan kita perlu memikirkan lagi bagaimana mengartikan, bagaimana kita bisa melihat fakta yang ada di lapangan soal pengertian dari 8 asnaf ini. Misalnya, orang-orang dengan kebutuhan khusus, disabilitas, dan lain sebagainya, ini jumlahnya sangat tinggi sekali di Indonesia. Akan tetapi barangkali mereka masih saja menjadi salah satu bagian orang yang terpinggirkan oleh sistem sosial kita dan tidak bisa mendapatkan akses sebagaimana orang yang tidak dengan disabilitas begitu. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang pasca sejahtera atau lansia. Tadi saya juga menyimak yang disampaikan oleh Pak Rizal Mumazik begitu, bagaimana beliau dengan
gerakan yang beliau miliki mampu menjangkau eh, hal-hal yang barangkali di lembaga amil zakat lain memang tidak sampai ke situ begitu Bapak. Saya sepakat juga tentang hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal gitu. Nah, orang-orang lansia ini itu jarang tersentuh juga oleh lembaga, oleh program-program yang diadakan lembaga karena satu dan lain hal dan perkiraan saya juga barangkali ini juga karena itu tadi eh, pengertian dari 8 asnaf yang barangkali masih sangat sempit sekali. Kemudian lagi ada orang yang bisa jadi masuk ke dalam golongan mustad'afin yang selama ini masih sering terabaikan, yakni anak-anak yang menjadi korban pernikahan anak dan lebih fokusnya lagi adalah perempuan begitu. Jumlah 7,5% untuk kasus pernikahan anak ini bukan jumlah yang sedikit gitu. Meskipun kalau secara angka dan perbandingan 7,5% lebih sedikit dibandingkan yang 11,75% atau dibandingkan dengan 62,2% begitu. Akan tetapi kalau untuk kasus pernikahan anak ini adalah angka yang cukup tinggi untuk di Indonesia. Nah, eh, masyarakat atau orang-orang, anak-anak yang seperti ini masih jarang atau bahkan belum masuk ke dalam golongan orang prioritas yang menjadi penerima dari harta zakat, infak ataupun sedekah yang ada. Eh, Kemudian yang selanjutnya ada gelandangan orang-orang yang tidak memiliki rumah, orang-orang yang hidupnya tidak menentu, itu juga bagian dari yang kiranya menurut saya perlu ditinjau ulang, bisa masuk ke dalam 8 asnaf tadi. Kemudian juga kasus-kasus perdagangan manusia ini sangat tinggi juga di Indonesia. Akan tetapi sekali lagi itu masih luput dari perhatian penerima manfaat dari dana zakat, infak, dan sedekah. Ada KDRT juga, atau kekerasan di dalam rumah tangga, bahkan kekerasan di dalam pacaran, begitu. Ini luput itu, karena misalkan soal kekerasan dalam pacaran, masyarakat justru sering menyalahkan pelaku ataupun korban sendiri dari kasus kekerasan di dalam pacaran ini gitu. Empati kepada korban itu tidak diberikan, tidak dilakukan gitu. Justru ada stigma, kemudian ada judgement gitu ya kepada pelaku ataupun korban, sehingga mereka sudah menjadi korban dari kekerasan di dalam pacaran, kemudian menjadi korban kedua dari masyarakat sekitar begitu. Menjadi pemuda bukannya berperilaku baik, akan tetapi malah justru pacaran yang banyak memberikan madorot misalkan. Nah, makanya ketika ada korban di dalam pacaran itu, kemudian seolah-olah kita menormalisasi itu gitu. Kok bisa pacaran sampai menimbulkan kekerasan seperti itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya, sehingga simpatinya tidak sampai ke sana gitu. Kemudian juga ada kasus banyak sekali pemasungan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Ini juga perlu ditinjau ulang. Kemudian kasus kematian ibu dan bayi Lucu ini ya. juga belum masuk ke dalam prioritas orang-orang mustadafin begitu. Nah, kematian ibu dan bayi saat melahirkan masih banyak dianggap sebagai itu hal yang wajar dan normal begitu. Seolah-olah apa yang dialami oleh perempuan ketika melahirkan itu ya itu memang wajar, itu memang kodratnya perempuan ketika melahirkan kalau tidak selamat, kalau tidak sehat, kemudian Wah, dia mengalami kalau waktu ya berasa. eh, Kan yang mana? Ya lah. Sopan. iya, Hati apakah hati. ini waktu saya sudah habis?
Monggo Bu dilanjut. Oke, ya. Ya. Ya, saya lanjutkan soal kematian ibu dan bayi. Nah, kematian ibu dan bayi ini tidak dianggap sebagai persoalan, tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang perlu ditangani dengan baik, apalagi masuk ke dalam salah satu daftar mustadafin di dalam lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, karena dianggap hal ini adalah normal. Begitu. Padahal ini bukan sesuatu hal yang kodrat perempuan begitu saja yang diterimanya. Kematian ibu dan bayi saat persalinan, saat melahirkan itu bisa dicegah, bisa diperbaiki gitu. Bisa lebih baik lagi agar tidak terjadi kasus yang demikian seharusnya. Nah, maka oleh karena itu saya mendorong bahwa pemaknaan kembali atas 8 asnaf pada khususnya dan mustadafin zakat, infak, dan sedekah pada umumnya itu bisa kita buka secara lebih lebar lagi daripada sebelumnya begitu, agar orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan dan membutuhkan bantuan ini memang bisa mendapatkan haknya dengan baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon masukannya, dan kalau ada diskusi nanti saya akan senang sekali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Uswiatul Marfuah atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik, langsung saja pemaparan materi sudah, dan sekarang waktunya Q&A atau pertanyaan. Maka saya kasih kesempatan 3 pertanyaan kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, dengan mengklik raise hand terlebih dahulu, atau bisa langsung menulis di kolom teks. Silakan Bapak Ibu atau sahabat-sahabat sekalian yang ingin bertanya. Silakan untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau berdiskusi untuk menulis pertanyaan tersebut di teks, di kolom teks, atau mengklik raise hand terlebih dahulu, atau mungkin dari pemaparan kedua pemateri kita, narasumber kita hari ini sudah sangat cukup ya, sehingga tidak ada yang bertanya. Mungkin bisa langsung open mic, Mbak ya. Oh Yang iya. mau nanya bisa langsung open mic ya. Oh iya. Baik, kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic. Nggak ada mungkin ya. Enggak ada. Kita langsung closing aja Mbak. Tutup. Baik, karena waktu menunjukkan pukul hampir jam 12, maka dengan ini tentang materi yang sudah diberikan tanpa perlu saya simpulkan,
Karena banyak hal yang bisa kami semua ambil dari materi kedua narasumber yang telah dipaparkan tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah kurang lebih 2 jam, rupanya nggak terasa banget ya. Dan mohon maaf untuk Bapak atau Ibu yang masih ingin ngobrol, nanti bisa dilanjutkan melalui via WhatsApp. Dan nggak terasa dengan berakhirnya sesi webinar kali ini, maka berakhir pula acara webinar series 2 ADP pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian, saya Novika Isyana pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Mbak Itu. Noviha. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Oke. Kita live ya. Terus.